Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Masal fi syarhi kitab Al-Fawaid Al-Marliyah syarah Mukhtasar Latif Syekh Ahmad Syekh Syamsuddin Ar-Rumi rahimahullah mutafasana arba wa alf min al-hijratin nabawiyah. Qala rahimahullah, fa ammal ibilu fa fi khamsin minha syatun jaza'atun min ad-dha'ni laha sanatun aw jaza'at qablaha ay saqafat muqaddamu asnaniha aw saniyatun min al-ma'zi laha sanatan ila akhir ma qala rahimahullah. Baik. Sekarang terkait dengan zakat yang pertama, yaitu zakat bahimatul an'am. Zakat bahimatul an'am, zakat hewan ternak. Zakat hewan ternak ini diwajibkan pada 3 hewan saja, 3 jenis hewan. Yang pertama al-ibil dengan semua jenis onta, ya. Yang kedua, yakni terhitung semuanya ya. Al-ibil mau dia jantan betina, ya, mau misalnya baru lahir sekalipun dihitung ke dalam nisab. Dihitung ke dalam nisab. Jadi bayi yang baru lahir tetap dihitung ke dalam nisab. Nah, al-ibil wal bakar, sapi dengan semua jenisnya, termasuk dalamnya al-jawamis yang telah berlalu ya. Jamus, kerbau dengan semua macam jenisnya, dan ini dihitung satu. Ya, dihitung satu. Kalau sapinya 20, kerbaunya 20, keluar zakat. Ya kan, atau sapinya 15, kerbaunya 15, 30, ya kena zakat karena digabungkan perhitungannya. Mau dikeluarkan dari mana bebas, mau yang dikeluarkan sapi atau kerbau, yang penting memenuhi umur. Demikian pula kambing, yang ketiga ghanam, yang mencakup ad-dha'n wa al-ma'z. Dha'n itu domba dan ma'az adalah kambing. Ini juga digabungkan nisabnya. Kalau dia punya 20 domba dan 20 kambing, maka keluar zakat. Dihitung 40. Ya. Zakatnya yang mana dikeluarkan? Boleh kambing, boleh domba. Nah. Sekarang syarat zakat hewan ternak. Kita sudah bahas kemarin terkait dengan syarat wajib zakat ya, yakni syarat al-muzakki. Syarat orang yang mengeluarkan zakat. Ini syarat barang-barang yang dizakati. Dalam hal ini hewan ternak. Mereka menyebutkan berapa syarat? Ada 4 syarat. Syarat yang pertama adalah an-nisab. Syarat yang pertama, hewan ternak itu mencapai nisab. Syarat yang kedua al-haul. Al-haul, yakni hewan tersebut atau jumlah nisab tersebut telah dimiliki selama setahun dan sepanjang tahun itu tidak pernah berkurang dari nisab. Syarat yang ketiga saimah, hewan ternak tersebut digembalakan ya jami'as sanah, sepanjang tahun ya. Dan yang terakhir yang keempat laisat amilah, bukan hewan pekerja. Ini 4 syarat diwajibkannya zakat hewan ternak. Syarat yang pertama nisab, ini yang disebutkan oleh al-musannif rahimahullahu taala di sini. Dimulai dari onta. Kata beliau rahimahullah, adapun fa ammal ibil fa fi khamsin minha syatun. Ya, adapun onta, nisab paling minimal onta adalah 5 ekor. Kalau seorang punya 5 ekor, maka wajib keluar syatun, 1 syah. Syah ini nama yang mencakup, isim yang mencakup domba dan kambing. Ya. Kalau dia mau keluarkan kambing, berapa usianya? Kalau dia keluarkan domba, berapa usianya? Kata beliau, jaza'atun minad dha'ni laha sanatun. Ya, yaitu domba yang sudah gugur gigi depannya, yang berumur 1 tahun. Au jaza'at qablaha, atau gigi depannya copot sebelum 1 tahun. Ai saqafat muqaddamu asnaniha. Ya, gigi depannya jatuh, sudah copot, diganti dengan gigi yang lain. Mau diganti dengan gigi yang lain.
Kalau manusia kayak gigi susu ya, copot diganti dengan gigi lain. Taib. Sebagian fuqaha mengatakan dengan syarat harus setelah 6 bulan. Dan di sini Ar-Ramli rahimahullah tidak mempersyaratkan itu. Tidak mempersyaratkan. Pokoknya gigi depannya jatuh secara alamiah ya, secara alami jatuh, bukan karena terbentur jatuh dan seterusnya ya, terus copot ya. Ini memang giginya tanggal dengan sendirinya walaupun belum berumur 6 bulan, ini masuk dalam kategori jaza'ah. Tapi ya mu'tamad Allahu a'lam bishawab itu setelah berumur 6 bulan. Nah, ini kalau dia mau keluarkan dombanya sudah dombanya berumur 1 tahun, masuk tahun kedua, atau sebelum 1 tahun tapi sudah copot gigi depannya. Jadi usia 1 tahun untuk domba tidak harus giginya copot. Misalnya, kalaupun ada yang domba yang belum copot gigi depannya, tapi dia sudah genap setahun, sudah boleh. Ya. Tapi kalau belum 1 tahun, lewat 6 bulan, gigi depannya copot, maka juga sudah boleh. Nah, ini kalau dia mau keluarkan kambing domba. Kalau dia mau keluarkan kambing, ausaniyatun minal ma'zi laha sanatan. Atau saniyah berupa kambing. Apa itu saniyah? Laha sanatan, yaitu kambing yang genap berumur 2 tahun masuk tahun ketiga. Masuk tahun ketiga walaupun baru hari pertama. Nah, maka penting bagi seorang peternak untuk mengetahui, mencatat ini kambingnya lahir tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Ini tentu saja dengan hijriyah, kalender hijriyah yang dipakai. Ya. Karena semua umur hewan ya dalam bab zakat semua dengan qamariyah. Taib, ini kalau 5 ekor onta. Kata beliau rahimahullah, wa fi asyrin syatan. Kalau 10 ekor onta, 2 kambing atau 2 onta dengan syarat yang disebutkan tadi. Wa fi 15 salasu syiyahin wa fi 20 arba'u syiyah. Untuk 15 keluar 3 kambing ya atau onta, untuk 20 ekor onta 15 onta keluar 3 kambing atau domba, dan untuk 20 ekor onta keluar 4 syiyah, 4 ekor kambing atau domba. Baik. Jadi 5 sampai 20 itu kelipatan 5. Kelipatan 5. Setiap kelipatan 5 tambah 1 kambing. Paham? 5 keluar 1, 10 keluar 2, 15 keluar 3, 20 keluar 4 kambing. Kelipatan 5. Nah, mulai 25 baru keluar onta. Qala rahimahullah, wa fi 25 bintu makhadin laha sanatun. Kalau dia punya 25 ekor onta, maka keluar 1 bintu makhad. Ya, 1 onta betina, bintu ya. Karena kaidahnya adalah semua hewan yang dikeluarkan sebagai zakat itu harus betina. Semua hewan yang dikeluarkan berupa zakat harus betina, kecuali pada beberapa kasus pengecualian. Nanti akan disebutkan sebagiannya. Tapi asalnya, yakni walaupun pada keadaan ini boleh jantan, tapi juga boleh betina. Paham ya? Karena itulah yang paling utama, kalau dia pusing ya betina yang keluarkan. Karena itu hukum asalnya. Jelas? Mengeluarkan zakat berupa jantan itu hanya pada beberapa kasus saja. Asalnya betina. Lihat, bintu makhadin. Ya. Keluar 1 onta betina yang ibunya makhad, yang ibunya hamil kembali, mau melahirkan lagi gitu ya. Kapan itu? Bagaimana, berapa usia anaknya? Laha sanatun. Ketika onta sudah genap berumur setahun, masuk tahun kedua, nah biasanya induknya hamil lagi. Makhad. Udah ya? Taib. Sekarang muncul pertanyaan. Bagaimana kalau yang 5, 10, 15, 20 tadi? Itu kan keluarnya pakai apa? Kambing. Boleh enggak? Saya kan punya 20 kambing, 20 onta. Saya keluar 5 syah. Misalnya, saya keluar 5 syah. Oh, saya enggak punya kambing. Kasih keluar uang lagi untuk beli kambing, repot. Ini saya 20, saya ambil 1 bintu makhad. Boleh enggak menggantikan semua kambing? Kata beliau, wa tujzi'u amma duna 25. Nah, bintu makhad ini sah dikeluarkan sebagai zakat untuk yang di bawah 25. Baik? Ya, jadi kalau dia punya 5 ekor seharusnya keluar 1 kambing. Tapi kalau dia mau keluarkan 1 ekor onta bintu makhad, ya lebih boleh lagi ya kan? Lebih boleh lagi. Karena bintu makhad 1 ekor lebih berharga dibandingkan 1
kambing kan begitu. Ini hukum wajibnya. Tapi kalau dia mau keluarkan lebih boleh. Dia punya 10 ekor onta, keluar berapa kambing? 2. Kalau dia mau keluarkan 1, ingat ya, bukan 2 bintu makhad, 1 toh. Karena 1 saja sudah setara dengan 4 kambing sekalipun. Paham ya? Jadi bukan maksudnya kambing 1 kambing diganti dengan bintu makhad. 1 bintu makhad, 2 kambing 2 bintu makhad, enggak, karena enggak setara, terlalu banyak keluar kalau begitu, ya kan? Nah, jadi maksudnya adalah yang 5 sampai 20 tadi itu, ya. Yang 5 sampai 20 itu walaupun kewajibannya adalah kambing sampai 4 ekor gitu ya, kalau 20, tapi kalau 4 ekor ini diganti dengan 1 makhad, bintu makhad juga boleh. Paham? Nah, kenapa? Karena lebih berharga lagi, lebih besar lagi maslahatnya kepada fuqara, kepada mustahiqin. Wa yaqa'u kulluha fardhon law akhrajaha an dzalik. Nah, ini. Di sini beliau menyebutkan satu masalah yang diperselisihkan. Nah, sekarang kan kalau dalam pembahasan kurban, dan ini juga sama di sini, 1 onta itu berapa kambing? Hah? 1 onta berapa kambing? Setara? Hah? 5? 7, ya kan? Sama kayak sapi kan? Kalau kurban kan 1 sapi 7 kambing, ya kan? 7 orang. Bisa 1 sapi untuk 7 orang, ya kan? 1 onta untuk 7 orang. Baik, sekarang begini. Misalnya kewajibannya kalau 20 ekor berapa kambing? 4. Tapi ada seorang sembelih bintu makhad. Berarti berapa lebihnya? 3. Karena berarti 3. Nah, sekarang ketika saya misalnya punya kewajiban 4 kambing, kemudian saya menyembelih 1 bintu makhad, apakah ini semua saya dapat pahala wajib? Atau yang saya dapat pahala wajib cuma 4 doang, 3-nya dihitung pahala sunnah? Ini berbicara masalah pahala, paham kan? Iya. Kan kalau 1 onta kan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan gitu. Nah, kewajiban saya cuma 4 kambing, berarti kan begini doang kan? Iya. Kewajibannya kan 4 kambing. Nah, apakah yang saya dikasih pahala wajib cuma ini toh? Ini jadinya pahala sunnah, otomatis lebih kecil, atau semuanya dihitung pahala wajib? Paham? Karena ada lebihnya. Kewajiban saya cuma 4 kambing, saya sembelih onta, saya punya kelebihan 3. Nah, apakah yang 3 ini dihitung pahala sunnah karena wajib sudah tercukupi dengan 1/4-nya onta, ya kan? 1/4 lagi, 4 bagiannya, 4/7, ya. Nah, ataukah semuanya? Lihat kata beliau rahimahullah, wa taqa'u kulluha fardhon. Nah, semuanya dihitung pahala wajib. Lau akhrajaha an dzalik, seandainya dia mengeluarkan bintu makhad untuk kambing. Kalau kewajiban saya cuma 1 kambing, saya sembelih bintu makhad, semuanya dapat pahala wajib. Bukan cuma 1/7-nya yang pahala wajib, 6/7-nya pahala sunnah. Enggak, semuanya dapat. Dan ini fihi qaulan ya, fihi qaulan. Sebagian mengatakan ya dia dapat pahala wajib sesuai dengan kewajiban dia, sisanya dihitung sunnah. Kata Ramli rahimahullah, semuanya dihitung wajib, dapat pahala wajib. Qala rahimahullah, wa yu'abbaru anha bi ba'iriz zakah. Bintu makhad juga biasa disebut dengan istilah ba'iruz zakah. Ini kalau dalam buku-buku fikih disebut ba'iruz zakah. Nah, maksudnya bintu makhad yang genap berumur setahun masuk tahun kedua. Summiyat bidzalika li'anna ummaha analaha an takuna min zawatil makhad ay al-hawamil. Dinamakan onta ini bintu makhad, anaknya makhad, karena pada usia setahun ini masuk tahun kedua, ummaha induknya dia analaha sudah tiba waktunya ya min zawatil hawamil al makhab, yakni al hawamil, sudah layak untuk hamil kembali. Sudah layak untuk hamil kembali. Biasanya kalau anaknya sudah setahun, jelas ya, sudah setahun ya genap masuk tahun kedua sudah bisa makan sendiri, sudah bisa lepas dari apa? Susu kan begitu ya. Karena kalau anak induknya hamil dia tidak bisa nyusul lagi ke induknya. Makanya nanti masuk tahun kedua anak induknya baru biasanya didatangkan lagi ke jantan untuk induknya ya, kalau anaknya sudah masuk tahun kedua. Baik, ini alasannya kenapa dikatakan bintu makhab. Sudah ya. Qala rahimahullah wa fi 36 bintu labun laha sanatan. Jadi 25 langsung ke 36. Berapa itu? 9 ya? 9. 25 langsung ke 36.
36 ekor keluar bintu labun. Satu unta betina yang induknya labun, dari kata laban, artinya sudah melahirkan. Kalau sudah melahirkan kan dia menyusui kembali, maka ada susunya, dikatakan labun. Unta ini lagi menyusui. Taib. Laha sanatan. Bintu labun itu adalah unta yang sudah genap berumur 2 tahun, masuk tahun ketiga. Summiyat bidzalika, dikatakan dia bintu labun, induk anaknya labun, lianna ummaha analaha antalida saniyan fatasira labunan. Karena biasanya induknya pada usia itu sudah akan melahirkan lagi atau sudah bisa melahirkan lagi untuk kali kedua, fatasiru labunan, sehingga dia punya banyak susu untuk menyusui anaknya yang baru lahir. Baik, ini 36. Wa fi sittin wa arba'in, lompat 10, 46 ekor keluar hiqqatun laha salatu sinin. Keluar 1 ekor hiqqah, unta betina yang genap berumur 3 tahun masuk tahun keempat. Genap berumur 3 tahun masuk tahun keempat. Summiyat bidzalika li'annaha istahaqqat ay yafraqaha al-fahlu ay yaghshaha. Dinamakan unta ini yang genap berumur 3 tahun masuk tahun keempat hiqqah, karena hiqqah itu sudah layak gitu. Karena istahaqqat, dia sudah layak untuk dibuahi oleh pejantan. Al-fahl, unta jantan. Ai yaghshaha, ini sudah siap hamil, dia sudah besar gitu, sudah masuk sudah 4 tahun umurnya. Wa fi ihda wasittin, dari 46 lompat ke 61. Keluar berapa? Jaza'atun laha arba'u sinin. Keluar jaza'ah, unta betina yang genap berumur 4 tahun masuk tahun kelima. Summiyat bidzalika li'annaha ajza'at muqaddamu asnannya. Dinamakan dia jaza'ah karena gigi depannya sudah copot. Nah, ini jadi unta itu nanti masuk tahun kelima biasanya baru gigi depannya apa? Jatuh. Dah. Berikutnya wa fi sittin wa sab'ina binta labun. 76 keluar 2 ekor bintu labun. Berikutnya ini pakai bintu labun semua. Wa fi ihda wa tis'in, 91 ekor hiqqatan, 2 ekor hiqqah. Wa fi mi'ati wa ihda wa ishrin, 121 unta keluarnya salatu banati labun, 3 ekor bintu labun. Summa ba'da hadza fi kulli arba'ina bintu labun wa fi kulli khamsina hiqqatun. Kemudian setiap kelipatan 40, di atas 120 ekor, di atas 121 ekor, setiap kelipatan 40 keluar 1 bintu labun, dan setiap kelipatan 50 keluar 1 ekor hiqqah. Sudah. Nah, berarti untuk apa namanya? Unta ini sedikit lebih rumit ya unta. Walaupun bagi kita Indonesia tidak ini ya, karena enggak ada. Sudah. 1 sampai 5, 1 sampai 4 0, ada zakat, ya kan? 5 sampai 9 1, 10 sampai 14 2, 15 sampai 19 3, 20 sampai 24 4. Di kambing semua kan? Berikutnya 25 sampai 35. Satu apa? 1 bintu makhaf. Kemudian 36 sampai 45 1 bintu labun. Kemudian 46 sampai 60 berapa tadi? Hah? Masa 61? Bukan. 46 Ide wasitin. Oh iya, 46 61 76. 46 ke 60. 1 apa? Iqqa. Ya. Kemudian 61 sampai 70. Jadi berapa? 75. 1 jaza. Ya, 1 jaza. Setelah itu 76 sampai 90 ya? Hah? 91 ya, tapi mana? Ya 90. 76 sampai 90 berapa?
2 pintu ya 76 sampai 90 2 pintu labun. Kemudian 91 sampai berapa? Berapa? 121 ya? Ya. 91 sampai 120. 15 sampai 120. 2 pintu 2 hikah. 2 hikah. Kemudian 121 ke atas berapa? 120 sampai berapa? Berarti sampai 129. Berapa itu? 3 pintu labun. 3 pintu labun. Itu berapa? Udah ya? Nah, lihat di atas daripada itu tinggal kelipatan. Lebih dari 129, jadi mulai dari 130 berlaku kelipatan. Ya. Kalau 130 berarti kan 40 40 50. Berarti 2 pintu labun 1 hikah. 140 berarti 50 50 40. Berarti 2 hikah 1 pintu labun. 150 berarti 3 pintu 3 hikah. 160 berapa? 160 berarti setiap kelipatan 40 50. 160 berarti berapa? 80 ya kan? 160 berarti 4 ekor pintu labun. 160 170 3 ya, 3 kali 4 120 ya. 3 pintu labun 1 hikah 6 100 berapa tadi? 180 2 hikah 2 pintu labun 190 3 hikah 1 pintu labun dan 200 itu 4 hikah atau 5 pintu labun dan seterusnya. Tinggal kelipatan 40 atau 50. Nah, kemudian di antaranya ini disebut dengan apa? Waqs. Ini tidak dihitung ya. Tidak dihitung. Jumlah nisab di antara 2 titik nisab namanya waqsun, itu tidak dihitung. Al-awqas nanti akan disebutkan waqs. Ini selesai perhitungan unta. Ya, paling yang tinggal dihafal yang di atas ini nih. Ini yang baris kedua. Ini kan gampang nih. 2 sama 3. Keluar masing-masing 1. 25 36 ya, ini aja yang dihafal bagian depan saja ini aja. Ini aja yang dihafal. Ya. 25 36 46 61. Jelas ya? 25 36 46 61. Baru 76 91 21. 36 46 61 76. Baik, dah. Qala rahimahullah wa ammal baqaru ya 25 36 46 646 61 76 91 121 ya. Wa ammal baqaru fa fi kulli salasina tabi'un lahu sanatun. Adapun al-baqar sapi 6. Adapun sapi nisab terkecil adalah 30 ekor. Kapan seorang punya 30 ekor? Keluar satu tabi yang berumur 1 tahun. Tabi ini jantan. Nah, di sini tempat pertama boleh zakat dengan hewan jantan, yaitu pada saat sapi yang nisabnya yang jumlahnya 40 ekor.
maka keluar satu ekor sapi yang berumur 1 tahun genap masuk tahun kedua, namanya tabi'. Boleh jantan, boleh betina di sini. Boleh jantan, boleh betina. Ini pembolehan jantan ya di sini. Betina juga tetap boleh mengikuti hukum asal ya, tapi di sini dibolehkan jantan. Summiya bidzalik, dinamakan tabi' li'annahu yatba'u ummahu fil mar'a. Dinamakan dia tabi' karena dia tabi'ah. Dia mengikuti induknya ke tempat pengembalaan. Au li'anna qarnahu yatba'u udhunah, atau karena tanduknya itu sudah dekat ke mengikuti telinganya, mengikuti telinganya. Wa fi kulli arba'ina musinnatun laha sanatan. Setiap dan untuk 40 ekor keluar musinnah. Apa tuh musinnah? Sapi yang genap berumur 2 tahun masuk tahun ketiga, dan ini betina, musinnatun. Summa ba'da dzalika fi kulli 30 tabi' wa fi kulli 40 musinnah. Ya, berikutnya gampang. Kelipatan 30 40. Jadi kalau 50 dia masih musinnah. Ya kan? Cari yang terdekat. Kalau dia 50 ekor berarti masih musinnah karena 40 lebih dekat dibandingkan 30. Kalau dia 60 berarti 2 tabi'. Dia 70 berarti 1 musinnah 1 tabi'. Dia 80 2 musinnah, dia 90 3 tabi'. Ya, dia 100 2 tabi' 1 musinnah. Dia 110 2 musinnah 1 tabi'. 120 4 tabi' atau 3 musinnah dan seterusnya. Baik, gampang kalau sapi. Cuma 30 40 kelipatan sudah. Wa ammal ghanamu fa fi kulli 40 syatun 40 syatan syatun. Wa fi 21 mi'atu syatan afwan. Wa fi 21 wa mi'ah syatan wa fi 200 wa wahidah 3 syiah wa fi 400 4 syiah summa fi kulli mi'atin syatun. Adapun ghanam, yakni domba atau kambing, nisab terkecilnya 40 ekor kambing atau domba atau gabungan dari keduanya keluar 1 syah. Dan syahnya di sini sama tadi di awal. Genap domba genap setahun masuk tahun kedua, atau belum genap setahun tapi gigi depannya sudah copot, atau kambing yang genap berumur 2 tahun masuk tahun ketiga. Kemudian 121 ekor keluar 2, 201 keluar 3. Ya, 201 keluar 3, 400 keluar 4. Dan ini haul nisab wakas terbesar, yaitu 201 ke 400. Kalau sapi tadi gampang ya. Nah, kambing 1 sampai 39 ya tidak ada. 40 sampai 120 satu kambing. 121 sampai 200 keluar 2 kambing. 201 sampai 399 keluar 3 kambing. 400 sampai 499 4 kambing, ya kan? Setelahnya setiap 100 tambah 1 ekor, berarti 500 sampai 599 5 dan seterusnya. 600 699 6. Ya, ini juga lebih mudah dibandingkan unta. Selesai nisabnya. Jadi 340, 121, 201 ke 400. Ini yang paling banyak. Apa namanya? 201 ke 399. Ini wakas yang paling lebar gitu. Nanti ditulis sini. Qala rahimahullah wa ma bainan nisabi fil jami' afwun. Jarak antara 2 nisab seperti ini ya, 201 ke 399. Jadi kalau ada orang punya 250 tetap bayar 3. Ya, dia punya 250 tetap bayar di 3. Paham? Afa anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW memaafkannya, yakni tidak dikenakan zakat. Wa yu'abbaru anhu bil awqas. Dinamakan awqas atau al-waqas kalau untuk mufradnya. Jarak antara 2
jarak antara dua nisab dikatakan waqs atau jamaknya auqas, ini tidak kena zakat. Nah, selesai syarat yang pertama dari syarat hewan ternak, yaitu apa? Nisab. Syarat yang kedua apa? Haul. Nisab itu sudah dimiliki selama setahun dan tidak pernah berkurang walaupun sesaat, walaupun cuma 1 menit. Nah, di mana haul hari pertama dihitung sejak dia memiliki jumlah yang mencapai nisab. Kita pakai sapi aja lah biar lebih ini. Misalnya sapi dia beli 4 ekor, 3 betina, 1 jantan, maka belum terhitung nisab ini. Nisab sapi paling kecil berapa? 30, ya kan? Nah, dia baru punya 4, udah 3 betina 1 jantan. Nah, ini jantan membuahi betina, nanti lahir ya, jadi 10 misalnya, lahir lagi terus. Nah, kapan mencapai 40? Di situ dicatat. Itu hari pertamanya. Beranak pianak gitu ya, beranak pianak. Mencapai 40 ekor, nah, udah. Jelas ya? Setelah mencapai 40 ekor, semua yang lahir setelah itu haulnya mengikut ke induknya masing-masing. Jadi 40 kan? Nah, itu haul hari pertama itu. Haul 40 ekor. Udah hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Berapa bulan berikutnya ada yang lahir. Nah, ini yang lahir ini tetap dihitung ke dalam nisab. Dan haulnya ikut ke 40 ekor tadi. Misalnya 40 ekor pertama kali mencapai 40 ekor pada bulan Syawal misalnya. Tanggal 20 Syawal tahun ini. 20 Syawal tahun ini. Sampai 20 Syawal tahun depan, lihat berapa. Selama tidak pernah berkurang dari 40, tinggal dilihat berapa ekor punya dia. Ya, sampai 20 Syawal tahun depan. Semua bayi sapi yang lahir di antara itu semua ngikut haulnya ke induknya, yaitu yang 20 Syawal ikut. Jadi kaidahnya haul al-abna ya, itu haul ummi. Ya. Haul apa istilahnya? Ya. Haul anaknya itu mengikut haul induknya. Dengan syarat induknya mencapai nisab. Kalau induknya tidak mencapai nisab, enggak digabungkan tidak digabungkan haulnya, enggak ngikut haulnya. Baik, udah. Nah, kalau di 20 Syawal tahun ini sampai 20 Syawal tahun depan, selama setahun tahun itu ada waktu di mana kurang dari 40, misalnya tiba-tiba meninggal, kena penyakit, ada banyak meninggal sehingga ontanya jadi 35. Maka di sini ketika jadi 35 dari 40 lebih jadi 35 sudah terpotong putus nisab yang 20 Syawal tadi. Karena haul selalu dihitung hari pertamanya adalah ketika mencapai nisab. Ketika kurang dari nisab, maka haul yang tadi putus. Sudah, enggak dipakai lagi. Paham? Ini 35 dia pelihara, terus tiba-tiba lahir jadi 45. Nah, di situ lagi dihitung mulai nisab haul hari pertama dihitung lagi. Jadi nisab haul terputus ketika jumlah ternak kurang dari nisab. Walaupun keluar dengan cara dijual. Dengan cara apa? Dijual atau dipindah tangankan seperti dihibahkan dan semacamnya. Ya. Ada yang jual. Ada yang jual sapinya. Dia jual sapinya sisa 35 ekor, udah terputus haulnya. Walaupun kemudian 1 jam berikutnya orang itu kembalikan, dia bilang waktu dia beli misalnya dia pakai khiyarus syar.
3 hari gitu ya. Khiyarus syar 3 hari. Dia beli sapinya, qadarlah sesuatu terjadi, dia bilang saya nggak jadi beli sapimu, dikembalikan. Walaupun yang kembali itu sapinya yang sama, jelas, tapi haul yang tadi sudah terlanjur terputus dengan berkurangnya nisab. Walaupun kembali lagi dalam waktu yang dekat. Walaupun kembali lagi dalam waktu yang dekat. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Ini syarat yang kedua, al-haul. Syarat yang ketiga apa tadi? Takuna sa'imah, harus digembalakan sepanjang tahun, yakni ketika keluar dari kandang tinggal diarahkan, digembalakan menuju ke padang rumput makan. Ya. Ayyakuna sa'imah fi kala'in mubah. Di kala mubah. Kala mubah artinya kala itu bukan kala yang haram. Kalau dia mengembalakan kambing di tanahnya orang tanpa izin, maka itu kala yang haram, maka tidak ada zakatnya. Karena kenapa tidak ada zakatnya? Dia wajib ganti rugi, bayar rumputnya orang, bayar kalau orang yang minta ganti rugi, ada namanya trespassing ya kan, masuk ke wilayah yang punya orang, kadang ada dipasang pelang, tidak boleh melintas di sini, tidak boleh masuk ke sini, itu tidak boleh. Kapan masuk? Dia haram, ya, karena talabbasa dia memanfaatkan harta orang lain tanpa izin, walaupun sekedar berdiri di atasnya. Makanya kalau ada motornya orang di parkiran, lagi nunggu di parkiran, tidak boleh asal duduk di jok motornya orang tanpa izin. Itu qasab namanya, memanfaatkan harta orang lain tanpa izin, haram hukumnya, nggak boleh. Baik, udah ya. Kalau dia misalnya mengembalakan di tanah orang lain tanpa izin, maka ini tidak ada zakatnya, dia wajib ganti rugi. Atau dia digembala di tanah orang lain dengan izinnya tapi disuruh bayar, keluar biaya, ini juga tidak ada, karena tidak mubah, karena harus dibayar. Jelas ya? Nah, kapan wajib kena zakat? Kalau dia mengembalakan kambing di tanah dia sendiri, pada tanah rumput, tanah dia di tanah yang rumput gitu ya, gembalakan, punya dia sendiri, tidak keluar biaya. Atau disiapkan oleh pemerintah, jelas ya, disiapkan oleh pemerintah, atau tanah orang lain tapi dibilang silakan gitu, daripada rumputnya tinggi juga ya, saya dapat keuntungan juga, rumputnya tidak panjang gitu ya, jadi saya tidak perlu bayar. Ini semua wajib zakat. Kenapa tidak keluar biaya? Kemudian pengembalaan ini harus sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Kapan misalnya dia mengembalakan 11 bulan, 1 bulannya dia di kandang, hewannya di kandang, baru dia yang bawakan makanan, maka ini bukan sa'imah namanya. Sa'imah itu dilepaskan, digembalakan, makan di tanahnya Allah Ta'ala, ya, di bumi Allah Ta'ala, bebas gitu. Nah, tapi kalau kambingnya atau sapinya dikandangkan, dia yang keluar pergi ambil pakan, apalagi kalau dia beli pakan, baru dia kasih di kandang, ya udah, ini tidak ada zakatnya. Paham? Karena bukan sa'imah, bukan digembalakan, dikandangkan. Walaupun 11 bulan digembalakan, 1 bulan dikandangkan, maka tidak ada zakatnya, harus sepanjang tahun. Para fuqaha memberikan pengecualian sekitar, ya, ini kembali ke urf sebenarnya. Berapa lama kira-kira kambing, ini kalau peliharanya kambing ya, kambing bisa makan, bisa hidup tanpa makan dalam kondisi normal gitu, berapa lama kira-kira dia kalau nggak makan itu sekarat sudah. Paham? Misalnya kalau dikatakan 3 hari, misalnya 3 hari, maka dimaafkan 3 hari. Apa maksudnya dimaafkan 3 hari? Kalau sepanjang tahun dia gembalakan, tapi ada 3 hari dikandangkan, di mana 3 hari ini biasanya dia onta masih bisa kambing masih tahan, masih bisa hidup, masih walaupun mungkin lemas tapi masih hidup, bukan sekarat, tidak sekarat, maka berarti kalau sepanjang tahun dia digembalakan, 3 hari dia dikandangkan, maka tetap wajib zakat. Tetap wajib zakat. Karena 3 hari ini tidak berpengaruh, tanpa makan pun dia masih bisa hidup. Tapi kalau misalnya 4 hari tidak dikasih makan sudah sekarat, maka setahun digembalakan, 4 hari dikandangkan,
putus, tidak wajib zakat, tidak wajib zakat. Karena empat hari ini mempengaruhi. Jelas ya? Nah, jadi intinya adalah dia harus digembalakan sepanjang tahun. Para ulama hanya memberikan pengecualian 3 hari kurang lebih, 3 hari. Ya, kalau misalnya sepanjang tahun digembalakan, 3 hari dalam setahun dikandangkan, tidak berpengaruh, tetap wajib zakat. Tapi kalau 4 hari dikandangkan, ini tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Jelas sampai sini? Wallahu a'lam bishawab. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, kemudian apa? Terkait dengan pengembalaan ini harus digembalakan oleh pemiliknya. Ini tambahan saja syarat terkait dengan pengembalaannya. Jadi saimahnya itu saumnya harus oleh pemiliknya atau wakilnya. Pengembalanya sendiri, pemiliknya sendiri yang mengembalakan, atau misalnya dia sewa orang untuk mengembalakan, dia suruh orang mengembalakan keluarganya, gitu ya, anaknya. Ini boleh atas izin dia. Tapi kalau misalnya hewannya digembalakan oleh orang lain tanpa izinnya, tanpa izinnya, baik, maka yang seperti ini tidak memenuhi syarat, tidak ada zakatnya, tidak ada zakatnya. Dan zahirnya juga di sini, ya, zahirnya juga di sini terkait dengan itu tadi, masalah 3 hari, 3 hari itu. Kalau misalnya ada 4 hari dia digembalakan oleh yang punya tanpa izin dari yang punya, maka tidak wajib zakat. Tapi kalau cuma 3 hari, maka wajib tidak wajib tetap wajib zakat. Kalau cuma 3 hari, tetap wajib zakat. Wallahu taala alam bisawab. Karena ini terkait dengan pengembalaan, ya, saum. Berarti zahirnya wallahu alam yang 3 hari tadi berlaku juga untuk ini, untuk kalau digembalakan oleh orang lain. Nah, wallahu alam bisawab. Kemudian syarat yang terakhir yang keempat, tidak boleh amilah, tidak boleh hewan pekerja, berdasarkan asar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Laisat fi saimatiz zakat, saimatim, ya, tidak ada zakat pada hewan pekerja. Bekerja di sini apakah dipekerjakan oleh si yang punya sendiri atau dia sewakan kepada orang? Ya, disewakan kepada orang atau dipinjamkan kepada orang. Misalnya dia punya 30 sapi, mencapai nisab, tapi satunya dipakai untuk mengangkat air ke kebun. Tugasnya begitu. Ya, maka di sini tidak ada zakat karena berarti yang dihitung cuma 29. Yang kerja itu enggak dihitung. Paham? Atau misalnya dia punya 5 ekor onta, tapi satunya disewakan untuk turis yang mau naik onta misalnya, ya, yang mau naik onta disewakan gitu ya, bayar. Udah, ini cuma dihitung 4. Yang bekerja tadi tidak, walaupun menghasilkan uang, tetap nggak dihitung karena bekerja. Atau misalnya dia punya 5 ekor 40 kambing, jelas ya, atau 5 ekor onta, satunya ini selalu selalu di standby, kalau ada tetangganya yang mau pinjam boleh gratis. Nah, ini juga tidak dihitung. Tidak ada zakatnya. Ya, jadi tidak harus disewakan berbayar, walaupun dipinjamkan boleh. Yang penting dia bekerja dipinjamkan untuk membantu. Dah, ini tidak ada zakatnya juga. Baik, ini selesai pembahasan 4 syarat 4 syarat dari zakat zakat hewan ternak. Allahu a'lam bishawab.
Taib. Saya kira itu dulu ya untuk zakat pertanian. Tanaman-tanaman ini juga panjang penjelasannya. Kita berikan dulu. Nah, nanti wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.